Teman-teman bisa mendapatkan buku homeplans.id berisi kompilasi desain rumah yang bisa dipesan lewat WhatsApp. Buku ini juga sebagai giveaway untuk episode kali ini ya. Desain rumah lahan mungil 3,9 meter untuk lahan di gang kecil. Desain yang masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Bersama Probo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Teman-teman, seperti inilah ruang-ruang yang ada di dalam rumah mungil ini ya. Jadi di dalam rumah ini ada 2 kamar yang bisa dikembangkan menjadi 3 kamar, yang dilengkapi dengan musola, dan di masa depan bisa dirubah menjadi kamar tidur anak ya. Untuk rumah ini karena lebarnya hanya 3,9 meter atau bisa dikatakan 4 meter ya, maka penampilannya banyak dihiasi oleh garis-garis horizontal dengan tujuan desain rumah ini terlihat lebih lebar. Selain itu adanya sebuah portal atau gerbang di depan yang menjadikan rumah ini juga terlihat cukup lebar dan lebih besar dari yang sebenarnya. Untuk rumah ini karena berada pada gang sempit di mana mobil nggak bisa masuk, maka hanya menggunakan semacam motor port atau tempat untuk motor ya. Agar bisa lebih memahami, ayo kita bahas sama-sama desain rumah ini. Jadi pada bagian depan ini ada garasi khusus motor yang bisa diisi sampai 3 motor ya. Kemudian pada bagian samping ada tempat duduk. Kemudian ruang keluarga dilanjutkan dengan area dapur di bagian belakang. Kamar mandi, tempat cuci dan jemuran. Untuk tangganya berada di tengah rumah. Bila kita berada di lantai 2, di bagian depan ini ada kamar tidur utama. Bentuk kamar tidur utama ini ada tempat untuk pot gantung pada bagian depan. Kemudian di tengah ada kamar tidur anak dan tempat duduk di depannya, sebuah kamar mandi dan musola di belakang. Kita lanjutkan lagi ketika kita masuk dalam area garasi motor. Di bagian sampingnya ada area untuk duduk yang dibuat dari platform berbahan semen dan beton bertulang. Bagian bawahnya bisa dipakai untuk menyimpan sepatu maupun benda kecil lainnya. Sedangkan pada bagian ini direncanakan sebagai tempat pompa air karena sumur berada di depan. Untuk pagarnya sendiri dibuat dari jenis pagar yang bisa didorong ke samping dengan rel pada bagian sampingnya. Untuk masuk ke dalam rumah kita harus melalui 2 buah anak tangga. Sedangkan untuk pintunya merupakan pintu geser dengan bahan kaca agar terkesan luas ketika kita masuk ke dalam ruang keluarga. Di depannya terdapat sebuah kabinet besar yang digunakan sebagai tempat televisi dan penyimpanan. Karena rumah yang mungil selalu membutuhkan penyimpanan yang lebih banyak agar barang-barang tidak terlihat tercecer. Selain itu, pemilihan furniture seperti sofa yang terkesan simpel akan menjadikan rumah ini juga terkesan lebih luas. Kita lihat juga di bagian bawah tangga juga merupakan area penyimpanan. Untuk partisi dengan ruang dapur ada pintu yang dibuat dari material kayu dan cermin seperti ini. Ketika pintunya dibuka, maka kita dapati area dapur di belakang. Untuk dapur ini ada jendela ke arah belakang yang menjadikannya tidak perlu ada exhaust fan. Meskipun bisa juga ditambahkan exhaust fan bila diinginkan ya. Kemudian kita keluar ke taman kering di belakang. Pada area ini bisa dipakai buat menanam tanaman hias. Kemudian di bagian pojokan belakang ada mesin cuci yang bisa ditambahkan mesin pengering kalau dibutuhkan ya. Kemudian di samping pintu keluar tadi ada kamar mandi di bawah tangga. Di sini memakai kloset jongkok, sedangkan kamar mandi yang atas memakai kloset duduk.
Jadi owner atau tamu bisa memilih mau pakai kloset jongkok atau yang duduk. Kita masuk lagi ke area ruang keluarga. Di sini ada area tangga untuk menuju ke lantai 2. Pada area tangga ini ada jendela ke arah belakang. Kita masuk di lantai 2. Di sini ada kabinet untuk penyimpanan. Kemudian di bagian belakang ada ruang musola yang nantinya bisa diperbesar ke arah belakang, sehingga bisa menjadi tambahan kamar tidur anak bila dibutuhkan. Di lantai 2 ini ada kamar mandi di bagian tengah, letaknya di sekitar tangga. Untuk kamar mandinya sendiri, klosetnya merupakan kloset duduk ya. Di sini kita lihat kamar tidur anak yang di tengah. Meskipun letaknya di tengah, dia ada jendela dan jendela itu ke arah tangga ya guys. Jadi masih tetap ada aliran udara. Kemudian kita beranjak untuk masuk ke kamar tidur utama. Untuk kamar tidur utama ini terkesan cukup luas ya. Sebagai background, cat dindingnya bisa menggunakan warna hijau yang tidak terlalu menonjol. Jadi warna hijaunya masih bisa tetap ngeblend dengan warna-warna seputar kayu dan warna putih di sekitarnya. Kita lihat lagi pada area belakang, yaitu area servis. Sekarang kita lihat di bagian atasnya ada atap polikarbonat yang memayungi area laundry. Dan seperti inilah bentukan belakang rumah secara keseluruhan. Untuk atapnya sendiri dipilih dari jenis atap baja ringan atau galvalum yang dilengkapi dengan peredam panas agar panas tidak menjalar ke bagian bawahnya. Dengan cara ini, rumah dapat dibangun dengan biaya yang lebih murah ya, daripada menggunakan konstruksi atap pelana atau perisai dengan genteng beton. Sekarang kita lihat lagi di bagian depan rumahnya. Teman-teman bisa mendapatkan giveaway gratis buku homeplans.id yang berisi kompilasi desain rumah ini. Caranya, silakan berkomentar pada kolom komentar di video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya, untuk komentar terbaik akan diberi giveaway buku dan diumumkan di video selanjutnya. Ini adalah denah lantai 1 dari desain rumah ini. Dan ini denah lantai 2-nya. Silakan di screenshot bila dibutuhkan. Jenis atap ini cukup sederhana dengan konstruksi dari baja ringan yang dilengkapi dengan peredam panas. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Silakan hubungi WhatsApp. Terima kasih dan silakan subscribe untuk mendapatkan update terbaru desain dan tips rumah dari channel Probo Indarto, channel desain rumah pertama di Indonesia.